Beberapa waktu yang lalu, aku ngebahas di Reelsku tentang perempuan yang berpenghasilan dan tak berpenghasilan. Bukan berarti aku tidak mendukung istri-istri yang berkarir di luar domestik. Namun hal yang perlu digarisbawahi, kita tarik dulu deh, agar kita tuh nggak bingung gitu. Karena biasanya ini yang menjadi polemik di kalangan perempuan ya, di kalangan istri, di kalangan ibu gitu. Menjadi hal yang membingungkan, harus seperti apa, langkah seperti apa yang harus dilakukan gitu. Nah, sebagai perempuan, kita harus melihat diri kita itu posisinya memang sebagai perempuan gitu. Kita diciptakan Allah sebagai manusia dan sebagai perempuan. Di dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Di dalam Quran surat Az-Zariyat. Kemudian yang kedua, jenis kita ini perempuan. Nah, kenapa kok Allah itu menciptakan perempuan? Tugasnya itu untuk apa? Ternyata di situ juga sudah dijelaskan bahwa perempuan itu warobatul bait gitu. Jadi kewajibannya memang sebagai pendidik generasi gitu. Maka Allah itu kemudian mengamanahi yang namanya rahim. Allah menitipkan anak-anak gitu. Nah, karena apa? Karena memang hanya perempuan yang bisa melakukan tugas ini. Yang menjadi polemik adalah ketika kewajiban ini itu ditinggalkan. Nah, kewajiban ini apa aja tuh gitu. Ini perlu diurai, teman-teman. Karena ketika kita mau mendetailkan apa ini maksud sebagai warabatul bait, itu banyak banget cabangnya. Termasuk dia adalah orang yang mampu untuk melakukan hadonah. Hadonah itu apa? Merawat dan mengasuh anak-anaknya. Merawat ini tidak bisa tuh disubkontrakan kepada orang lain gitu. Kalaupun memang sangat-sangat urgen, misalkan ya dengan alasan yang syar'i, misalkan memang benar-benar tidak bisa dilakukan karena misalkan akan menimbulkan kematian bagi sang ibu, misalkan gitu. Atau memang ibunya tidak ada gitu, maka kewajiban ini gugur. Tapi selama ibunya ada, maka hadonah ini tidak bisa disubkontrakkan kepada orang lain gitu. Atau bisa dibilang ibu ini melakukan kelalaian terhadap hadonah yang menjadi kewajibannya. Hadonah ini ada urutannya ketika memang ibunya benar-benar tidak sanggup lagi untuk melakukannya, ya. Yang pertama itu yang berkewajiban jika ibunya masih ada, ibunya sanggup untuk melakukannya, maka hadonah ini menjadi kewajiban ibu seutuhnya. Lalu ketika ibunya berhalangan dengan alasan yang syar'i, maka hadonah ini diturunkan kepada nenek dari ayah, nenek dari ibu. Baru ketika ketiganya ini memang benar-benar tidak ada, maka ayah itu baru urutan keempat sebagai orang yang wajib menghadonahi anak tersebut. Hadonah itu termasuk menyuapi anaknya, nyebokin anaknya, kemudian gantiin popok anaknya, memandikan. Nah, itu termasuk ke dalam hadonah atau merawat gitu. Termasuk juga menyusui. Menyusui itu tidak bisa digantikan kepada orang lain gitu. Dan di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa susuilah selama 2 tahun. Jadi teman-teman mengurus rumah tangganya, mengurus anaknya, mengurus suaminya, urusan domestik itu lebih besar diprioritaskan. Kalaupun memang ingin berkarir di luar, maka itu kan hukumnya mubah, diperbolehkan. Dan ingat teman-teman, ketika ingin berkarir di luar domestik, maka aku saranin untuk tidak meniatkan itu sebagai pengganti suami dalam mencari nafkah. Karena nanti ini bisa jadi polemik lagi di dalam rumah tangga gitu. Ya, niat itu yang harus didasari benar-benar bahwa ketika kalian mau berkarir di luar daripada domestik, maka niatkan itu memang karena
passion, karena memang ya kamu suka melakukan itu dan dapat izin dari suami gitu ya, dan tidak melanggar syariat. Misalkan harus berpakaian secara syar'i, tidak tabaruj, tidak berikhtilat atau campur baur ya di dalam ruangan bersama laki-laki. Islam itu mengatur urusan perempuan sedemikian rupa karena Islam itu sangat memuliakan perempuan, teman-teman ya. Perempuan itu kan ibarat perhiasan dunia ya, gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan dia pergi keluar rumah tanpa mahramnya gitu. Jadi ingat, ketika ingin berkarir di luar daripada domestik, maka harus memenuhi syarat-syarat yang tadi aku sebutin gitu ya.